Penduduk asli Kalimantan sudah mengenal emas sejak berabad-abad silam. Poswit dalam Borneo is Geology and Mineral Research menyebutkan bahwa emas sudah menjadi komoditas penting di Kalimantan sejak tahun 1977. Seorang pangeran dari wilayah Puni, nama yang dibentuk oleh Cina untuk wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Barat, memerintahkan rakyatnya untuk menambang emas agar ia dapat mengirimkan sebuah hadiah pernikahan untuk Kaisar Cina. Saat itu emas hanya bisa didapatkan dengan cara tradisional. Orang Dayak dan Melayu mendapatkan emas dengan cara mendulang dari aliran sungai dan endapannya, sedangkan orang Cina menggali tanah agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Biasanya yang melakukan pekerjaan ini adalah wanita dan anak-anak, dan dilakukannya pada saat musim kemarau di mana sungai sedang surut. Pada tahun 1847, Schwener pernah mengunjungi hulu sungai Kahayan. Dalam bukunya Borneo II, ia menemukan penduduk lokal yang sedang menguruk pasir di daerah sungai untuk mendapatkan emas. Kemudian, apa yang ditulis Schwener ini menjadi sumber pertama yang merujuk langsung aktivitas pertambangan emas pertama di wilayah Gunung Mas. Selanjutnya, aktivitas pertambangan emas menjadi penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai di Kalimantan. Adapun di kota Banjarmasin, di mana mereka mendapatkan emas dari para penambang emas di hulu kawasan Dayak hingga pertengahan abad ke-19. Aktivitas pertambangan emas masih belum begitu banyak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap penduduk lokal yang saat itu masih melakukan perburuan kepada dan juga ancaman dari hewan buas seperti buaya. Setelah itu, berakhirnya Perang Banjar membuat pemerintah Hindia Belanda semakin giat untuk mengeksplorasi Kalimantan yang masih misterius. Berkat catatan-catatan dari para penjelajah maupun naturalis, mereka dapat menemukan lokasi memiliki komoditas yang dapat menguntungkan mereka. Dalam koran dari Sumatera Puas edisi 21 April 1936, mereka turut membahas mengenai pertambangan emas di kawasan Gunung Mas. Sebelum tahun 90-an, sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan pertambangan emas di kawasan Kalimantan Tengah. Perusahaan tersebut diantaranya adalah perusahaan pertambangan Kahayan yang melakukan pertambangan di kawasan Gunung Mas, dan Mission Bureau, perusahaan pertambang Pasangon yang melakukan pertambangan di kawasan Bukit Hulu. Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari perusahaan emas Kalimantan Tengah yang dikelola di daerah tersebut. Dan kemudian pada masa reformasi, barulah muncul Kabupaten Gunung Mas sebagai hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Kapuas. Pemilihan nama Gunung Mas sebagai nama kabupaten tidak terlepas dari kisah historis wilayah itu sendiri yang menjadi penghasil pasir emas dari Sungai Kahayan. Selain itu, nama Gunung Mas sudah ada sejak masa Hindia Belanda untuk merujuk wilayah di kaki pegunungan Schwener yang kaya akan biji dengan emas yang terlihat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya.